Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan Pak Ade. Ya, sekarang di pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau disingkat PJOK. Penggunaan buku masih menggunakan Erlangga Straight Point Series atau ESP penerbit Erlangga untuk kelas 4 SD. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, materi kali ini adalah berkaitan dengan senam lantai di bab yang ke-6 ya. Bab ke-6 senam lantai. Nah, untuk senam lantai ini kalian tolong disimak penjelasannya, dan ini tidak begitu berbeda jauh dengan apa yang disampaikan di dalam buku ya. Tinggal antum mendengarkan atau memperhatikan saja uraian yang akan disampaikan. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, pertanyaan, apa yang disebut dengan senam lantai? Baik, yang disebut dengan senam lantai adalah senam lantai adalah salah satu cabang olahraga senam. Ya. Senam lantai sering disebut dengan nama senam artistik. Sesuai namanya, senam lantai dilakukan di lantai serta menonjolkan keartistikan ataupun keindahan gerakannya. Untuk mengurangi resiko cedera, senam lantai dilakukan dengan menggunakan matras sebagai alas. Nah, dalam perlombaan resmi, senam lantai dilakukan di atas lantai dengan ukuran 12 kali 12 meter. Ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan senam lantai. Antum juga kalau mungkin sering melaksanakan senam lantai atau sering gerakan-gerakan yang ada di lantai, yaitu termasuk juga senam lantai. Bagaimana lebih lanjutnya senam lantai ini? Baik. Selanjutnya, gerakan dasar senam lantai. Gerak senam lantai beragam, mulai dari gerakan yang tingkat kesulitannya rendah hingga yang kesulitannya tinggi. Untuk belajar gerakan senam lantai, sebaiknya dilakukan dari gerakan yang mudah lebih dulu. Jika gerakan yang mudah sudah dikuasai, baru dilanjutkan ke gerakan yang lebih sulit. Begitu pula bentuk gerakan yang dipelajari, dimulai dari bentuk gerakan yang sederhana, dilanjutkan ke bentuk gerakan yang lebih rumit. Selain itu, ketika belajar gerakan senam lantai, ya antum dapat memanfaatkan bantuan dari teman atau pelatih atau gurumu. Antum dapat meminta bantuan teman, guru atau pelatihmu untuk mempelajari suatu gerakan senam lantai. Antum juga dapat menggunakan dinding sebagai alat bantu ketika belajar gerakan tertentu dalam senam lantai. Nah, ketika antum berada di kelas 3, antum juga belajar gerakan guling ke depan dengan sikap kaki terbuka. Dalam kesempatan kali ini, selain gerakan dasar senam lantai yang banyak ragamnya itu, antum juga akan belajar gerakan guling depan dengan sikap kaki rapat. Gerakan berguling dapat dilakukan ke depan dan ke belakang, ya. Nah, gerakan berguling juga merupakan gerakan dasar senam lantai. Tapi nanti itu ya untuk pelajaran yang akan datang. Kalau ini sekarang fokus kepada gerakan senam lantai yang cukup mudah. Bagaimana atau apa saja gerakan-gerakan senam lantai itu dan bagaimana cara melakukannya? Maka perhatikan penjelasan selanjutnya. 1. Ada gerakan kayang. Kayang itu melenting ke belakang, ya, bagaimana? Seperti yang ada di gambar ini ya, yang ada di gambar ini ya. Nah, bagaimana penjelasan gerakan kayang itu? Gerakan kayang adalah gerakan senam lantai dengan sikap menekuk badan ke belakang sehingga membentuk lengkungan mirip busur. Nah, melengkung begitu ya. Nah, ini melengkung nih, melengkung ya, dari sini sampai ke sini. Kemudian posisi kayang adalah posisi telentang
Dan posisi panggul serta perut diangkat ke atas dengan posisi kedua tangan dan kedua kaki bertumpu pada matras. Gerakan kayang ini disebut juga dengan sikap jembatan atau bridge. Gerakan kayang bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan tubuh, terutama bagian otot perut, kaki, bahu, tangan, dan pinggang. Ya, itu tentang gerakan kayang. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, kita belajar tentang gerakan kayang. Nanti dipandu dengan gambar-gambar yang mungkin tidak jauh beda dengan apa yang ada di buku antum, ya. Yang pertama adalah kita belajar tentang kayang dengan bantuan. Ada kayang menggunakan bantuan. Ya. Pada tahap awal sangat dianjurkan agar antum belajar gerakan kayang itu dengan dibantu oleh teman, guru atau pelatihmu. Dengan begitu, kekurangan saat melakukan gerakan kayang dapat segera dikoreksi dan diperbaiki. Ya, yang satu menggunakan kaki atau paha. Coba perhatikan. Yang mau melakukan gerakan kayang itu berdiri tegak, sedangkan teman antum ataupun guru antum ataupun pelatih antum itu pada posisi duduk dengan paha menjulur ke depan, ditekuk ke depan, ya, di belakang anak atau antum yang akan melakukan gerakan kayang. Yang kedua, jatuhkan pelan-pelan, ya, badan antum ke belakang sehingga posisi punggung di atas paha teman antum sebagai tumpuan. Kemudian ketiga, kedua telapak tangan dan kaki sebagai tumpuan dalam proses kayang. Nah, tempelkan tangannya ke belakang, di bawah gitu ya. Kemudian kakinya juga bertumpu. Kemudian tahan posisi kayang selama 3 detik. Kemudian bisa kembali ke posisi semula. Itu adalah menggunakan kaki atau paha. Yang kedua, belajar kayang dengan bantuan itu bisa menggunakan punggung. Perhatikan, jadi posisi anak ataupun yang mau melaksanakan kayang itu berada di depannya, di sampingnya. Kemudian temannya atau pelatihnya ataupun gurunya berada di belakang orang yang akan melaksanakan kayang itu. Kemudian posisinya bertumpu, ya, dengan lutut dan kedua telapak tangan, ya, seperti sedang main hewan-hewanan gitu ya. Dan kemudian orang yang ingin melaksanakan kayang itu rebahan badannya di atas punggung temannya. Kemudian kedua telapak tangan dan kaki sebagai tumpuan dalam posisi kayang. Kemudian yang keempat adalah tahan kayang selama 3 detik, ya. Nah, itu adalah kayang menggunakan punggung. Kemudian anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang belajar kayang itu dari posisi telentang. Jadi ini tidak menggunakan bantuan, ya, tetapi antum melakukannya sendiri. Nah, gimana caranya? Kamu juga dapat belajar atau antum juga dapat belajar gerakan kayang tanpa dibantu oleh teman, guru atau pelatih. Belajar gerakan kayang tanpa bantuan dapat dilakukan dengan aman melalui cara sebagai berikut, ya. Caranya belajar kayang dengan terlentang. 1, posisinya seperti itu. Posisi badan tidur terlentang di atas matras. Kedua tangan ditekuk sehingga telapak tangan berada di samping. Nah, yang ini, ya. Kemudian yang ketiga, angkat punggung. Nah, yang ini, ya. Kemudian tahan posisi kayang selama beberapa detik. Nah, yang ini, ya. Nah, diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Maaf. Nah, posisi kayang berada di sebelah sini, ya, dengan posisi terlentang. Kemudian selanjutnya
Belajar kayang sambil jalan. Nah, setelah mahir gerakan kayang, nah antum dapat meningkatkan kemahiran antum dengan kayang berjalan. Maksudnya adalah antum akan berjalan dengan sikap kayang, berpindah dari satu titik tertentu ke titik yang berbeda dengan posisi kayang. Ayo pelajari, perhatikan. Tidur ataupun tidur terlentang, kemudian tangan ditekuk, berada di samping telinga dan lutut ditekuk dengan telapak kaki menapak di matras. Kemudian angkat punggung dan panggul dengan menekan telapak tangan dan kaki secara bertahan. Tahan posisi kayang selama beberapa detik. Kedua tangan dan tungkai sebagai tumpuan untuk berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, ini berjalan-jalan ya di sebelah sini ya. Nah, yang kalau ini posisinya sedang tidak bergerak, tetapi yang ini posisi dalam bergerak ya. Baiklah anak-anak. Itu tentang kayang atau posisi kayang dalam senam lantai yang dasar ya. Terima kasih atas perhatiannya ya untuk pelajaran PJOK kali ini ya. Mudah-mudahan antum bermanfaat ya. Kalaupun antum mau melakukannya, lakukanlah di posisi-posisi yang tadi yang cukup aman ya. Kalaupun tidak, antum cukup tahu cara melakukan gerakan kayang ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.